Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera, horas, menjuah-juah. Kita berjumpa lagi dalam belajar Alkitab sambil merenung dari Tuhanlah Pertolonganku Channel. Kita mengambil tema domba tak bergembala dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Ya, mohon dibantu ini ya untuk subscribe, share kepada teman-teman. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudara-saudariku yang terkasih, di dalam Injil ini dikatakan, kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Nah, boleh dikatakan ya, setelah melaksanakan tugasnya, tugas perutusan, murid-murid itu memberikan semacam laporan ya, memberitahukan kepada Yesus, oh saya sudah mengerjakan ini, saya sudah mengerjakan itu, dan seterusnya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi. Jadi ketika mendapat laporan, ayolah kalau begitu ke tempat yang sunyi dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyak orang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Nah, ketika murid-murid memberikan laporan, Yesus mengajak ke tempat yang sunyi. Ya, ini seperti ajakan untuk mengevaluasi, beristirahatlah seketika ya, sejenak. Meluangkan waktu untuk beristirahat, memulihkan tenaga. Ya, bahkan ini sebuah hal yang sudah umum pada masa itu ya. Di dalam kitab Kejadian juga diceritakan bahwa saat Tuhan Allah itu menciptakan segala sesuatu, alam dan segala isinya, ya, selama 6 hari dan pada hari ke-7 Tuhan beristirahat. Ya, itulah hari Sabat yang dikhususkan bagi Tuhan. Nah, di sini rupa-rupanya kegiatan para murid itu luar biasa sibuk. Maka ada kesempatan untuk diri pribadi menjadi sangat penting untuk menyepi, menyendiri ya, supaya bisa merasakan betapa berartinya kehidupan mereka bersama Yesus ya. Ke tempat yang sunyi ya, butuh waktu untuk urusan pribadi, beristirahat, memulihkan kembali tenaga. Saking sibuknya, makan pun mereka tidak sempat. Nah, ini para murid dulu ya. Saya kurang tahu ya pewarta Injil zaman kini ya. Seringkali bukan makan pun mereka tidak sempat. Mereka tidak sempat beranjak dari tempat makan. Jadi para pewarta Injil, mungkin termasuk juga para romo ini, kalau sudah makan sambil bercerita, tahu-tahu sudah 1,5 jam mereka bercerita ya. Tetapi kadang-kadang memang ya yang dibicarakan hal-hal pastoral sih ya. Tetapi kadang-kadang harus kami akui bahwa ya sekedar cerita sana kemari ya, sambil makan-makan. Ini umatnya nanti merry ya, iri. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Nah, di sini rupa-rupanya Yesus tidak mau para muridnya ini tenggelam dalam kesibukan ya, lupa akan orientasi dari pelayanan ya, kemudian terlalu bangga pada
diri sendiri ya, karena tadi sudah melaporkan hasil-hasil dari perutusan mereka. Maka Yesus mengajak mereka mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Nah, saudara-saudari, mungkin kalau zaman sekarang mengasingkan diri ini bisa diartikan ya semacam rekoleksi atau retret ya. Bahkan secara pribadi dalam keseharian itu bisa meluangkan waktu khusus untuk berdoa ya, kiranya penting ya seperti itu. Tetapi waktu mereka bertolak banyak orang melihat dan mengetahui tujuan mereka. Kiranya orang-orang pada waktu itu selalu mengamati kemana Yesus pergi ya, sehingga ya, mereka ini seperti berlomba dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mereka itu datang di sana lebih dahulu. Nah, rupa-rupanya Yesus pergi ke tempat yang sunyi tetap diburu oleh orang-orang itu. Ya, masalahnya apa sih yang mereka cari itu? Kalau mereka memang mencari Yesus mungkin tidak masalah ya. Tetapi kesibukan-kesibukan ternyata untuk mencari keuntungan diri sendiri. Nah, itu masalah. Sebegitu sibuk seolah-olah mencari Yesus ya, tetapi orientasinya adalah pribadi ya, entah orientasi pribadi dalam arti keuntungan materi, entah keuntungan psikologis, entah menjadi terkenal dan seterusnya, atau sekedar mencari hiburan. Nah, ini lebih payah lagi, mencari hiburan di dalam Yesus ya. Pengertian hiburan yang ya sekedar hiburan lah, bukan mencari Yesus sebagai penghibur hati yang terdalam. Kalau seperti itu ya tidak masalah ya. Tetapi kalau hiburan hanya sekedar senang melihat Yesus, kagum, sekedar kagum tanpa mengimani Yesus, itu menjadi masalah. Nah, sekarang kita lihat ya di ayat ini ya, Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ya, karena apa? Mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Nah, kita melihat ya, hati Yesus mudah tergerak oleh belas kasihan. Kita melihat ironi gembala-gembala pada masa kini. Apakah para gembala sekarang ini tergerak hatinya oleh belas kasihan? Atau malah terjadi sebaliknya ya? Ini tergerak oleh belas kasihan kan karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Nah, ironi pada masa kini seringkali malah ya domba-domba itu menggembalakan para gembala. Nah, ini kan aneh ini. Domba menggembalakan gembala. Domba yang memberi kehidupan para gembala. Nah, ini menjadi tidak jelas. Apalagi kalau nanti domba ini menjadi pemilik pribadi gembala. Wah, sudah menjadi kacau ini kalau sudah seperti ini. Ya, maka nanti kita akan melihat ya bagaimana Yesus mengajar para muridnya ini untuk mengembalikan orientasi ya ke tempat yang sunyi dan seterusnya. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Cobalah saudara-saudara lihat ya, ini Yesus mudah tergerak oleh belas kasihan karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala.
Ya, di tanah Palestina kalau domba itu tidak mempunyai gembala ya akan porak-poranda, dihancur leburkan oleh serigala atau binatang buas yang lain. Nah, kita bisa merenungkan arti gembala ini ya. Arti gembala tidak hanya para romo ya, Romo Mangun Wijaya pernah mengatakan ya, para gembala itu tidak mesti para imam. Guru bagi muridnya itu juga gembala. Ya, orang tua bagi anaknya saya kira juga gembala. Bahkan anak bagi orang tua yang sudah jompo atau sakit-sakitan ya, menurut saya ini gembala ya. Pengusaha bagi para karyawannya agar mereka itu mendapatkan kesejahteraan yang baik, itu gembala ya. Pengurus lingkungan dan para prodiakon itu juga gembala di dalam gereja. Maka menggembalakan di sini berarti bahwa orang kembali kepada Allah sebagai sumber keselamatan sejati, tidak hanya memenuhi materi saja ya, tetapi Allah ditinggalkan. Ya, gembala gereja itu membawa orang-orang untuk semakin dekat kepada Yesus. Ya, melalui kegiatan-kegiatan, melalui segala hal yang ada di dalam gereja, apakah orang menjadi lebih beriman? Nah, kalau orang ternyata malah lalu menjadi semakin jauh dari Tuhan, itu harus dipertanyakan. Di dalam kehidupan bersama, yang menggembalakan itu membawa orang yang disingkirkan, yang tidak dipedulikan kembali kepada kehidupan yang bermartabat. Nah, itu juga gembala. Dan lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ya, kiranya di sini Yesus mulai mengajar kepada para murid orientasi yang benar ya. Penggembalaan hanya mungkin dilaksanakan dengan baik kalau mau menyepi, mau meninggalkan dunia ini ya, dalam arti kesibukannya barang sejenak ya, dan kita persatukan segala sesuatunya kepada Sang Gembala utama, yaitu Yesus sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, kiranya itu pembelajaran kitab suci kali ini. Tuhan Yesus memberkati, berkah dalam mencuah-cuah horas. Ya, mohon dibantu untuk subscribe dan share Tuhanlah Pertolonganku channel. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.